Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul Salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala marahilul bahthi 'anil ma'i arba'atun. Al-awwalu al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran kasayyaratihi fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Wa thani thumma al-bahthu fi haddil ghawthi yajibu idza lam yatayaqqanil fuqdu bi an tayaqqanal ma'a aw tawahhamahu musafatuhu 300 dhira'in wa 150 mitran taqriban wa qaddarahu ba'duhum bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u nida'ahu wa aghathuhu wa ba'duhum bi ramyati sahmin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Marohilul bahthi anil ma'i arba'atun. Jarak ya, pencarian air itu ada 4. Jadi ketika ada sabab tayamum yang membolehkan dia tayamum, di antaranya adalah faqdul ma'i ya, ketiadaan air. Jadi kalau kategorinya ketiadaan air itu ada pada dirinya, maka ini dibolehkan dia untuk tayamum. Cuma ketika air itu nggak ada, nggak boleh berhenti gitu. Artinya nggak langsung saja ketika tidak ada air udah langsung tayamum, tidak. Jadi ketidakadaan air itu lalu diapain dulu? Ada usaha dulu untuk mencari. Nah ini jarak pencarian air itu, jadi kapan dia harus mencari air dan berapa batasnya gitu ya, sampai berapa jauh dia harus mencari air, sehingga ketika air itu ternyata dalam pencariannya tidak ditemukan juga, barulah dia tayamum. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada air, bukan langsung seketika itu juga dia langsung tayamum, tidak, tapi dia mesti apa? Mencari dulu. Al-bahthu ya, bahthu, bahasa ya, bahthu itu kan mencari itu. Jadi marahilul bahthi anil ma'i arba'atun. Adapun jarak ya, marahil itu kan jamak dari marhalah ya, jarak tuh. Jadi marahilul bahthi anil ma'i, jadi jarak pencarian air itu ada 4. Ada 4 kategori. Yang pertama al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran. Jadi pencarian yang dalam perjalanan jikalau dia itu musafir. Jadi misalkan dia dalam perjalanan ini musafir. Nah, ketika dalam perjalanan musafirnya itu
dia tidak menemukan air, lalu apakah seketika itu juga dia langsung tayamum? Oh tidak. Jadi al-bahthu ya, ada kewajiban dia untuk mencari air itu ya, fi rahlihi, dalam perjalanan itu. Seperti apa? Kasayyaratihi, seperti di mobilnya. Sayyarah itu kan mobil. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan jalan kaki gitu, tapi pakai kendaraan, pakai mobil nih. Ya, dia di mobil, lalu ketika itu mencari air, nggak ketemu. Gitu. Apakah dia langsung tayamum? Ya mesti Mesti al-bahthu, cari dulu. Gitu. Fa idza lam yajid, jikalau kagak ketemu juga tuh, fayabhathu fi rafqatihi, gitu. Kalau tidak ditemukan air itu, fayabhathu, maka carilah fi rafqatihi, kepada yang dekat tuh, yang terdekat aja sama dia, udah cukup gitu. Ya rafqatihi. Jadi kalau misalkan bisa jadikan kalau pakai mobil jangkauannya lebih luas gitu. Jadi ketika dia mencari air dalam perjalanannya itu, kana musafiron, ketika dia dalam keadaan musafir, kasayyaratihi, seperti dalam kendaraannya, mobilnya itu mesti dicari sepanjang perjalanan itu. Fa idza lam yajid, jikalau tidak ditemukan, fayabhathu fi rafqatihi, kalau nggak ditemuin juga maka carilah di mana? Ya udah yang terdekatnya. Padahal soalnya tadi dia udah sudah mencari ya sepanjang perjalanan dia gitu. Jadi kalau dia dalam keadaan musafirnya itu, kasayratihi, jangan ngapain? Jangan mencari kemana? Ke arah yang bukan dalam arah perjalanan dia gitu. Ya carilah dalam arah perjalanan dia. Misalnya dia jalannya ngetanin, ya udah selewatannya dia, jangan jalan ngetanin, nyari air lu, mudikin dulu gitu, jangan. Itu kan dia dalam keadaan musafir, dia nempuh perjalanan dia. Itu loh sepanjang jalan itu. Jadi kalau nggak ditemuin juga, ya udah, fayabhathu fi rafqatihi. Ya carilah yang terdekat dalam perjalanan itu. Jadi nggak bahasanya sekonyong-konyong gitu ya. Ketika dia nggak ada air, lalu udah nggak ada air nih, tayamum, enggak. Ada kewajiban untuk ngapain? Cari dulu gitu. Jadi fayabhathu gitu ya. Jadi marahilul bahthi anil ma'i, jadi itu juga jarak pencariannya itu sesuai dengan keadaan perjalanannya. Itu keadaan yang pertama. Lalu yang kedua, summal bahthu fi haddil gausi yajibu idza lam yatayaqqanil fuqdu. Itu. Yang kedua adalah pencarian fi hadil gausi. Jadi mencari air itu, pencariannya itu dalam batasan pertolongan. Karena apa? Yajibu idza lam yatayaqqanil fuqdu. Ini wajib hukumnya jikalau dia tidak tahu, tidak yakin akan ketiadaan airnya. Maka dia mencarinya itu dengan cara apa? Meminta pertolongan gitu, kepada orang yang tahu di sekitar itu. Kita nggak bisa, misalkan ketiadaan air, udah cari aja dah, mana kayak uang, enggak. Masih ada apa? Fi hadil gausi, dalam batasan apa? Meminta pertolongan kepada orang yang sekira-kira dia tahu di mana adanya air gitu. Jadi mencari air juga bukan tiba-tiba dicari aja, udah cari aja kemana yang penting dapat, enggak. Di sini ada fi hadil gausi, berarti apa? Ada dalam batasan meminta pertolongan. Kita dicari itu air kemana. Yajibu idza lam yatayaqqanil fuqdu. Nah ini wajib hukumnya jikalau dia tidak yakin akan ketiadaannya itu tadi, maka wajib dia hukumnya ngapain? Meminta pertolongan kepada orang. Bi antayaqqanal ma'a au tawahhamahu. Jikalau keadaannya itu dia yakin adanya air atau dalam sangkaannya itu nanti ada air, musafatuhu salasu mi'ati dhira'in, kira-kira ada 300 hasta, jauhnya jaraknya tuh
Kira-kira di sini 150 meter takriban. Dicari tuh. Wa qaddarahu ba'duhum, akan tetapi sebagian mereka menyatakan bahwasanya kadarnya itu bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u nida'uhu wa aghathuhu. Jadi sekira-kira kalau dia meminta tolong untuk dicarikan air kepada orang gitu ya, orang lain, sami'u nida'ahu wa aghathuhu, mereka itu mendengar panggilannya dan pertolongan di jauh. Ini kalau misalkan kadarnya wa ba'duhum bi ramyati sahmin, sekira-kira 1 kali lepasan anak panah, di jauhnya segitu. Ya mungkin kalau sekarang lebih daripada itu. Karena apa? Ada teknologi. Ada air nggak di sono? Nah gitu. Oh ada nih. Dan itu masih bisa kita apa? Kita jangkau. Boleh kita samperin. Nah ini kalau batasan minta pertolongan tuh seperti itu. Artinya orang yang kita minta pertolongan itu bisa memberikan informasi kalau di sono ada air atau tidak. Makanya disebutnya sami'u nida'ahu, bisa mendengar panggilannya. Misalnya dia dicari air di sono, oi ada nih, nah kedengeran tuh maksudnya. Khawatir kalau lebih dari itu yang nggak kedengeran, malah jadi apa? Yang tadi malah nyari malah jadi bingung, itu nggak ketemu. Akhirnya di sono udah ketemu tapi nggak bisa ngasih tahu dan sebagainya. Itu makanya ada batasan di sini. Nah di sini sekira wa ba'duhum, sebagian mengatakan bi ramyati sahmin, ya sekali lepasan anak panah tuh jauh. Berarti kira-kira kadar jarak segitu kita masih apa? Masih cari tuh jaraknya tempat kita untuk mencari air. Misalnya di Cinere sini nggak ada air, di Gandul kira-kira tuh berdasarkan keyakinan atau sangkaan kita. Itu kan rumah-rumahnya cuma mau teduh loh, hujan kali, ada kali air, itu kan namanya waham, sangkaan kita kan gitu. Kira-kira kalau emang itu jaraknya masih terdengar panggilan orang, itu boleh samperin itu. Watsalitsu, yang ketiga, tsummal bahtsu fi haddil qurbi, ya pencariannya itu adalah fi haddil qurbi, dalam batasan yang terdekat itu. Yajibu idza tayaqqanal ma'i, ini wajib hukumnya jikalau dia yakin memang di situ ada air. Musafatuhu, adapun jaraknya itu kira-kira 9,000 ya, 9.000 dhira'in hasta, ya ai milun wa nisfun takriban, kira-kira 1,5 mil itu. Nah, itu bukan deket ya. Ya sekira-kira itu karena dianggap masih dekat nih fi hadil qurbi. Atau arbaun au khamsu kilometrin takriban, 4,5 kilometer sekira-kira. Wa qaddarahu ba'duhum bil masyi sa'atan illa rub'an. Itu kira-kira kalau perjalanan jalan kaki gitu ya. Wa qaddarahu ba'duhum bil masyi, dengan perjalanan dengan jalan kaki, sa'atan 1 jam, illa rub'an kurang 1/4 itu. Berarti apa? 45 menit perjalanan tuh. Itu masih diperintahkan untuk mencari air, sekira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan ya sekarang udah pakai kendaraan, ya udah lebih enak lagi gitu, lebih. Tapi kalau sekarang memang bisa jadi kita ketiadaan airnya itu bukan pada zohir, ketiadaan airnya itu bukan pada zohirnya ya. Kalau pada zohir kan artinya memang benar-benar nggak ada air. Kalau kemarin kan sekira-kira dianggap nggak ada air, padahal airnya ada. Cuman karena apanya? Kitanya yang nggak boleh kena air. Mungkin kalau sekarang benar-benar ketiadaan airnya bisa jadi hanya di daerah-daerah tertentu ya ada juga kan gitu. Ya, kalau di Arab saja yang tandusnya luar biasa masih gampang sono air sekarang, karena air laut disuling kan gitu untuk keperluan wudhu, mandi dan sebagainya. Tapi kalau memang dalam bab tayamum ini ketiadaan airnya itu didapati oleh diri kita, kita masih punya kewajiban untuk mencari air fi haddil qurbi, sekira-kira dalam batasan terdekat itu tadi disebutnya 4,5 kilometer
kira-kira perjalanan 45 menit tuh jalan kaki. Itu masih wajib kita untuk ngapain? Untuk mencari air. Warabi'u yang keempat, tsummal bahthu fi haddil bu'di. Ini pencarian dalam had batasan yang terjauh. Jadi apa? La yajibu talabul ma'i fihi wa in tayaqqanahu. Kalau dalam keadaan yang seperti ini, maka tidak wajiblah dia untuk mencari air fihi wa in tayaqqanahu, sekalipun dia yakin di sana ada air. Karena batasannya udah apa? Udah paling jauh. Musafatuhu, adapun jaraknya yang jauh ini, yang artinya kita sudah tidak lagi ada kewajiban untuk mencari air, adalah mazada ala haddil qurbi, apa-apa yang sudah melebihi daripada batas yang terdekat tadi. Jadi kalau tadi batas terdekat adalah 4,5 km, kira-kira perjalanan itu 45 menit, berarti kalau lebih daripada itu kita udah nggak ada kewajiban untuk mencari air dan langsung boleh ngapain? Tayamum. Kalau memang apa? Betul-betul padahal kita yakin di jarak itu ada air. Padahal ketika kita tempuh ke sana kita bisa tuh dapetin air. Tapi karena itu udah fi haddil bu'di, udah batasan yang terjauh daripada al-bahthu, daripada pencarian air itu sendiri, maka la yajibu talabul ma'i fihi. Maka tidak wajib dia untuk mencari air di situ. Wa in tayaqqanahu, sekalipun dia yakin di sana ada air. Nah, itu kira-kira jaraknya melebihi daripada mazada ala haddil qurbi, melebihi daripada batas yang tadi disebut terdekatnya. Berarti kalau masih kita nggak pada air nih, di sana ada air noh, tapi jaraknya 3 kilo, kita wajib ngambil nggak? Wajib tuh, karena masih dalam batas terdekat. Karena kalau yang udah nggak ada kewajibannya itu melebihi daripada batas yang haddul qurbi tadi, yang 4,5 kilo, yang atau disebutnya perjalanan 45 menit tadi. Jadi dalam hal ini nggak boleh kita ya tiba-tiba langsung tayamum saja. Karena kewajiban mencari air itu sampai kapan? Sampai masuk waktu. Gitu ya, sampai masuk waktu. Andai kata udah masuk waktu, kita ngapain? Masih cari air juga, sedangkan belum ketemu dan itu udah masuk waktu, boleh tuh udah tayamum. Kalau belum masuk waktu, kewajiban mencari airnya masih terus, itu batasannya itu. Syurutu wujubi talabil ma'i wal bahthi anhu. Adapun syarat-syarat wajib mencari air, ya, wal bahthi, dan pencariannya terhadap air itu sendiri, idza kana fi haddil ghauthi, jikalau dalam batasan pertolongan tadi, yang meminta pertolongan. Payushtaratu idza tawahamal ma'u fihi, disyaratkan jikalau dia menyangka adanya air, gitu, tawahamal ma'. Jadi payushtaratu disyaratkan jikalau dia menyangka adanya air, fihi al-amnu ala nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasatil muhtaramah kal kalbil muallami wa khurujil waqti. Nah, ini batasannya nih. Artinya ketika kita mencari air pun mesti ada syarat, gitu ya. Ada syarat kewajiban mencari air, dan pencarian terhadap airnya itu jikalau dalam batasan pertolongan yang kita masih bisa meminta pertolongan, payushtaratu idza tawahamal ma'u fihi, maka disyaratkan jikalau dia menyangka, ini baru nyangka nih ya, bukan tayakona, bukan yakin, karena nanti ada perbedaan antara tawahum dan tayakun. Ya, tawahum itu berarti menyangka, kira-kira kayaknya di sono kayaknya nih, gitu, kayaknya di sono ada air nih. Nah, ini kalau kita menyangka bahwasanya di sana ada air dan kita akan mencari air itu, syaratnya adalah al-amnu 'alan nafsi. Ini juga harus diperhatikan apa? Keamanan terhadap dirinya sendiri ketika akan mencari air itu. Wal a'dha'i, dan juga seluruh anggota badannya. Wal mali, dan juga hartanya. Wal ikhtisasatil muhtaramah,
dan juga secara keseluruhan apa yang menjadi kekhususan gitu, hal-hal yang bisa mengganggu daripada muhtaramah, barang-barang yang dihormati pada syar'i. Seperti kalbil muallam itu. Jadi harus menjaga aman nih diri kita. Kita menyangka di sana ada ada air, tetapi ketika kita mau nyari kita kagak tahu tuh, ada kekhawatiran justru malah ketika kita mencari akan merusak atau mengganggu daripada keamanan diri kita, karena ada ada anjing yang gila, atau ada binatang buas. Jadi kita nggak tahu dah medannya, kondisinya di sana seperti apa, karena kita baru menyangka di sana ada air gitu. Dan ternyata kalau kita itu ragu, khawatir akan keamanan diri kita dan anggota tubuh kita dan juga harta kita, di sana banyak begal gitu, banyak maling dan sebagainya, kita khawatir. Nah sekarang emang kalau urusan harta boleh kita jagain, boleh itu apa yang ada dalam diri kita jagain, boleh. Bukan berarti cinta harta, bukan. Itu kita jagain dalam rangka Ini bisa jadi kan harta itu adalah yang kita gunakan untuk ya untuk nafkah kita gitu, atau bekal kita untuk ibadah kita, itu boleh aja. Kalau lagi naik motor nih kita dibegal, serahin motor, kita serahin aja lah, kita dosa juga itu nyerahin begitu aja. Harusnya ngapain? Bela diri dulu, lawan. Sejurus dua jurus mah keluarin juga gitu. Walaupun baru belajar 2 jurus, mencak mulu lagi baru 2 jurus begitu. Ya kalau saya kemana-mana bawa pistol, ya isinya merica. Itu ada kewajiban kita untuk menjaga diri dan kehormatan serta harta kita gitu. Nah tadi kalau misalkan walaupun ini kondisinya adalah dia mencari air untuk wudhunya karena dia akan sholat, tapi itu ketika air nggak ada dia cari, dan pencariannya pun harus al-amnu 'alan nafsi, itu aman bagi diri. Apakah ada binatang buasnya apa kagak gitu, apakah ada penjahatnya atau kagak gitu. Nah itu mesti mesti hitung-hitungan juga gitu. Khawatir ketika dia cari juga malah membahayakan dirinya. Nah yang tadinya nyari air malah nyari mati dia gitu. Atau juga kekhawatirannya wa khurujil waqti, keluarnya waktu, habis waktu. Gara-gara gara-gara nyari air, ini waktu sholat malah habis. Itu harus diperhatiin juga. Jadi penuh perhitungan. Jadi jangan ketika dia menyangka ada air lalu dia cari begitu saja, tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah syaratnya merasa aman dari gangguan dirinya itu, dari gangguan luar. Dan juga jangan sampai ada keluarnya waktu nih gara-gara nyari air, waktunya habis malah jadi sholat bukan pada waktunya dia Makanya itu dia tadi, batasannya adalah ketika masuk waktu kita udah dibolehkan untuk tayamum. Tapi kalau kita menyangka ini waktu masih agak lama, dan ketika yakin bahwasanya air itu bisa didapatkan sebelum habisnya waktu sholat, itu masih boleh untuk kita terusin mencari air. Ini yang dikhawatirkan juga, khurujil waktu tadi, keluarnya waktu, artinya habis waktu itu. Ya, karena dia mencari air, medannya susah gitu ya, perjalanannya susah tuh. Ya, harus naik dulu gitu. Naik turun, naik lagi, wah susah dah itu perjalanannya itu. Kalau perjalanannya menyulitkan dan juga itu dia tidak bisa memperhitungkan waktu kapan tibanya di tempat itu air, ya udahlah tayamum saja gitu, karena itu disyaratkan seperti itu. Wa amma idza tayaqqanal ma'a fihi, adapun jikalau dia yakin nih, dia udah tahu tempat airnya di mana gitu ya. Di sini nggak ada air, tapi di sono ada air. Tapi dia yakin emang di sono ada. Itu dia udah pernah lihat tuh. Di sono emang suka ada orang pada ngambil air
Pancoran misalkan jauh juga itu harus jalan. Nah ini payushtaratu, maka disyaratkan masa bako. Apa-apa yang tadi disyaratkan sama tuh, al-amnu juga ala nafsi. Jadi al-amna alal malil ladzi yajibu badzaluhu li thamanil ma'i wa alal ikhtisasi wa khurujil waqti. Jadi disyaratkan masa bako, seperti apa yang lalu, artinya yang sebelumnya itu persyaratannya. Illa al-amna alal ma'il ladzi alal malil ladzi yajibu badzaluhu li thamanil ma'i wa ala ikhtisasi wa khurujil waqti. Kecuali keamanan atas harta yang mana wajib hukumnya ketika apa? Badzaluhu li thamanil ma'i, ya, dia harus mengeluarkan sesuatu dari harga air itu. Wa alal ikhtisasi wa khurujil waqti, dan atas kekhususan yang mesti dia keluarkan untuk mendapatkan itu air, wa khurujil waqti, dan keluarnya waktu. Itu artinya tidak pakai syarat itu. Kalau keamanan diri mesti juga. Keamanan a'dha, anggota seluruhnya itu mesti juga. Tetapi keamanan harta enggak mesti. Karena apa? Dia yakin di sana ada air, yang bisa jadi kita mendapatkannya air itu memang harus ada yang harus kita keluarkan dari apa? Dari harta kita. Sana ada air noh, tapi beli. Ya udah yuk jalan. Gitu. Jadi keamanan hartanya nggak mesti apa? Nggak mesti diperhatikan. Karena emang itu hartanya membakal apa? Untuk mendapatkan airnya. Wa ala istisasihi, dan juga secara kekhususan cara mendapatkan itu air. Wa khurujil waqti, dan tidak usah khawatir tentang keluarnya waktu. Karena apa? Kita udah yakin apanya? Airnya di mana tempatnya. Kalau tadi kan baru waham, baru menyangka adanya air. Makanya ada syarat jangan sampai ada keluarnya waktu, karena kita nggak tahu di lempengan mana itu air dan bagaimana cara mendapatkannya. Kalau ini mah yakin, tempatnya udah tahu dan cara mendapatkannya juga udah tahu. Dengan cara apa? Misalkan membeli, nah, udah tahu tuh. Jadi nggak usah pakai syarat. Nah, khawatir akan keluarnya waktu sholat. Yang penting dia apa ya? Yakin bahwasanya air itu jarak dari dia ke air sudah diperhitungkan. Tuh, sampai segitunya tuh. Wa idza kana fi haddil qurbi, dan jikalau itu masih dalam batasan yang terdekat, ya, tempat untuk mencari air itu. Payushtaratul amnu ala nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasati allati yahtajuha wa la yushtaratul amnu alal mali alladhi yajibu badzaluhu li thamanil ma'i. Ini jikalau itu airnya yang kita mau dapetin dekat, ya, dari tempat kita, batasan terdekat, ya, disyaratkan aman atas dirinya, wal a'dha wal mali wal ikhtisasi allati yahtajuha, dan juga berkenaan dengan anggota dan harta yang dikhususkan untuk mendapatkannya. Wala yushtaratul amnu alal malil ladzi yajibu badzaluhu li thamanil ma'i. Akan tetapi tidak disyaratkan akan keamanan daripada harta yang wajib untuk dia keluarkan untuk mendapatkan itu air. Kalau harta yang lain boleh dikhawatirkan, tapi harta yang bakal beli air ini jangan sampai apa? Ya, jangan sampai terganggu. Ya, kalau itu nggak ada, dia nggak dapat air nih. Caranya bagaimana tuh? Wa ammal amnu ala khurujil waqti, adapun keamanannya, selamatnya dia daripada keluarnya waktu itu, payushtaratu, disyaratkan in kana tayammumu, jikalau tayamum itu yugni anil qada'i, bahwasanya tayamum itu lebih terkaya atau lebih utama daripada qada. Bi an tayammama fil mahalil ghalibi fihi faqdul ma'i. Sekira-kira ketika dia tayamum di tempat yang pada ghalibnya itu ketiadaan air, fihi faqdul ma'i, maka di dalamnya itu ketika ketiadaan airnya itu menjadi pada ghalibnya dia untuk tayamum. Jadi disyaratkan ini kalau misalkan bicara tentang masalah urusan waktu, ini waktunya bakalan habis apa kagak kita
gara-gara mencari air ini. Nah ini ketika dia pada tahap aman akan keluarnya waktu, dia yakin pokoknya ketika dia cari air itu nggak bakalan apa? Nggak bakal keluar waktu. Artinya dia mencari air itu nggak sampai batas waktu habisnya waktu sholat. Mayushtaratu in kanat tayammumu yughni anil qadha'i. Nah ini disyaratkan jikalau memang tayamum itu lebih utama dan dia bisa lebih yakin bahwasanya tayamum itu bisa dilakukan daripada dia mengqadha sholat. Berarti apa? Hakikatnya ini dalam batasan yang dekat, yang dia yakin bahwasanya air itu ada. Bi antayammama fil mahallil ghalibi, yakni ketika dia tayamum di tempat yang pada ghalibnya memang di situ udah nggak ada air, udah biasa dah. Dan gitu di sini memang pasti dah mau dicari air di tempatnya memang udah kagak ada. Jadi jikalau memang dia yakin dengan keadaan yang seperti itu, maka tayamum itu lebih utama gitu. Dan ini dalam had atau dalam batasan yang terdekat daripadanya. Nah inilah syarat wajib mencari air. Jadi nggak mesti tiba-tiba dia langsung ngapain? Ya langsung tayamum, tidak. Ternyata ada kewajiban dia untuk mencari air dulu dalam batasan-batasan tertentu. Ya pada ghalibnya memang dikhawatirkan ketika dia mencari air justru akan keluarnya waktu gitu. Jadi kalau misalkan itu menjadi kekhawatiran akan keluarnya waktu, ya sudah, langsung aja tayamum, udah kebolehan. Dia masuk dalam kategori faqdul ma'i, masuk dalam kategori ketiadaan air itu. Syurutut tayammumi sab'atun. Adapun syarat-syarat tayamum ada 7. Insyaallah kita sambung lagi deh. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.